Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 9 MTS Ma'arif NU Tanggulangi. Alhamdulillah kita bisa thalabul ilmi, mencari ilmu walaupun tidak bertatap muka. Pak Muntaha selalu berdoa semoga kalian mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Anak-anakku sekalian, Pak Muntaha akan menyampaikan mata pelajaran fikih di kelas 9 ini, yang mana materi dalam satu semester diantaranya yaitu satu, penyembelihan kurban dan akikoh. Yang kedua, jual beli, khiyar dan kirot. Yang ketiga, menghindari riba. Yang keempat, akad ariyah dan wadiah. Untuk kontrak pelajaran dengan Pak Muntaha, yaitu kalian dianggap aktif apabila kalian mengisi absensi ketika daring, dan Anda akan dianggap aktif apabila kalian datang ke sekolah bila diperkenankan untuk luring. Anak-anakku sekalian, materi yang pertama yaitu mengenai penyembelihan, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, al-ayah, yang artinya diharamkan bagi kamu sekalian yaitu bangkai, darah dan daging babi. Surat Al-Maidah ayat 3. Maaf, itu keliru dalam penulisan. Yang pertama, rukun dan syarat penyembelihan. Orang diperkenankan dagingnya setelah disembelih yaitu apabila orangnya pertama Islam. Kalau penyembelihan orang non-Islam bagaimana? Jelas tidak halal daging hasil penyembelihannya. Jadi yang benar-benar halal yaitu orang yang menyembelih harus Islam. Yang kedua, berakal, tidak gila. Yang ketiga, mumayyiz. Mumayyiz yaitu orang tahu mana perkara yang halal dan mana perkara yang tidak halal. Ini mumayyiz. Anak-anakku sekalian, yang B, binatang yang disembelih. Apa saja binatang yang disembelih? Yang pertama adalah halal dari segi zatnya maupun cara memperolehnya. Dari halal dari segi zatnya yaitu semisal kambing, sapi, ikan, itu halal dari segi zatnya. Apakah boleh mengkonsumsi hewan yang haram? Itu diperbolehkan, tapi dalam tingkat darurat atau dalam tingkat terpaksa. Untuk sekarang ini tidak ada tingkat darurat karena kita masih banyak di lingkungan kita hewan-hewan yang halal dari segi zatnya ataupun cara memperolehnya. Yang kedua, binatang yang hidup dengan hidup yang tetap atau ada hayatun mustaqirrah. Hayatun mustaqirrah berarti hewan tersebut ya kita diberi makan, tetap makan, kita diberi minum, tetap minum. Itu hayatun mustaqirrah. Ada hayatun yang mustamirrah. Hayatun mustamirrah yaitu contohnya hewan ketika habis tertabrak, dia lari selari-larinya sejadi-jadinya. Nah, itu boleh nggak itu disembelih? Kalau hayatun mustamirrah tetap diperbolehkan untuk disembelih. Ada lagi yang hayatun madbuhah. Hayatun madbuhah yaitu apa? Hewan yang habis disembelih, kedua uratnya ini sudah terputus tapi dia masih hidup, jalan-jalan. Nah, ini tidak boleh terus disembelih karena sudah ada penyembelihan. Atau juga bisa terjadi ketika
tertabrak sampai kakinya putus atau bagaimana bentuknya, sudah masuk kategori hayatun madbuhah, tinggal kecet, maka tidak diperbolehkan untuk disembelih. Jadi hidup ada tiga, ada hayatun mustaqirrah, halal untuk disembelih, ada hayatun mustamirrah, ini halal masih disembelih, dan yang ketiga ada hayatul madbuhah, ini tidak diperbolehkan untuk disembelih. Yang ketiga, memotong dua urat. Yang pertama adalah urat hulkum, urat untuk bernafas, dan yang kedua adalah urat marih, ialah urat untuk menyalurkan minuman dan makanan. Kedua urat ini berada di leher. Ketika disembelih, keduanya harus terputus. Ini sebagai syarat untuk penyembelihan. C. Alat penyembelih. Alat yang digunakan untuk menyembelih harus tajam, baik terbuat dari logam atau besi, dan tidak terbuat dari gigi, tulang, atau kayu. D. Kesunahan menyembelih. Yang pertama adalah membaca basmalah. Tadi membaca basmalah itu sunnah karena syarat daripada orang yang menyembelih adalah Islam. Yang kedua, menghadapkan hewan yang akan disembelih ke arah kiblat. Yang ketiga, memotong pada pangkal leher. Yang keempat, binatang yang disembelih rusuk kirinya di sebelah bawah untuk mempermudah penyembelihan. Nah, ini kesunahan untuk menyembelih. Hal-hal yang makruh ketika menyembelih. Yang pertama, menyembelih dengan alat yang tumpul. B. Menguliti binatang yang belum benar-benar mati. C. Menyembelih hingga leher terputus. Ini hal-hal yang makruh ketika dalam penyembelihan. Anak-anakku, ini sekelumit materi yang kami sampaikan untuk permulaan. Bila kurang paham, silakan tanya secara wapri. Pak Muntaha berpesan, jangan lupa sholat 5 waktu dan baca Al-Quran, karena keduanya sebagai kunci sukses. Dan Pak Muntaha selalu berdoa untuk kalian semua, murid MTS Ma'arif NU Tanggulangin, semoga kalian dan keluarga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kalian mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Amin. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.